Oke. Sekarang tanya dulu, ada yang absen? Ada, Bu. Ada? Ada, Bu. Siapa? Berkat, Ibu. Berkat. Nangis berkat ini. Ada suratnya? Tidak. Jadi kalau apa absen lagi enak, ibu suratnya ya. Oke. Jangan absen-absen gitu aja. Nah, sekarang kita memulai pembelajaran kita. Ini mari belajar bahasa Indonesia ya bersama saya kali ini. Oke, yang kita pelajari saat ini yaitu bab kedua, mengubah petikan cerpen menjadi teks prosedur secara sistematis dan sesuai dengan kaidahnya, ya kan? Coba saya ditanya dulu, apa itu cerpen? Cerita pendek. Iya, cerita pendek itu apa? Apa dia? Apa cerpen? Coba Kalisa. Oke, ada lagi. Ya, jadi kalau dikatakan cerpen itu adalah merupakan cerita yang bisa dibaca dalam sekali duduk, ya kan? Siap dibaca dalam sekali duduk itu. Itulah cerpen. Nah, sebelum ke situ kita lihat apa yang menjadi capaian pembelajaran kita, yaitu siswa mampu mengidentifikasi langkah-langkah dalam petikan cerpen dan menyusunnya dalam bentuk teks prosedur yang runtut sesuai kaidah kebahasaannya. Nah, di situ lagi ada dikatakan teks prosedur. Apa itu teks prosedur? Apa itu teks prosedur? Pernah ya kalian mendengarkan teks prosedur? Apa itu teks prosedur? Coba si dia. Ya, ada tahapannya yang harus dilakukan dalam misalkan cara membuat donat, ada teks prosedurnya, ya kan? Oke. Tujuan pembelajaran kita adalah, coba baca dulu, Cindy, apa tujuan yang pertama? 1. Siswa dapat memahami isi petikan cerpen dengan baik. Terus? 2. Siswa mampu mengidentifikasi langkah-langkah dalam cerpen yang dapat dibuat prosedur. 3. Siswa dapat menyusun teks prosedur berdasarkan petikan cerpen secara runtut dan jelas. 4. Siswa dapat menyajikan hasilnya secara tertulis dan lisan. Oke, ya. Nah, sekarang kita lihat di situ ada pada cerita di halaman 31. Oke, sudah lihat? Sudah. Iya. Coba siapa yang bisa membacanya dengan lantang? Ada cerita Tabu. Oke. Tabu. Namanya itu. Dia sangat bersyukur karena dilahirkan di keluarga yang memadai. Untuk biaya sekolah, orang tuanya sangat mampu menyediakannya. Anehnya, kemudahan untuk sekolah tak dapat dia nikmati. Kepala desa dan guru-guru di desa Isrul selalu berusaha mengubah pola pikir masyarakat di desa. Ketika ada penyuluhan pendidikan, rata-rata orang tua hanya mendengar saja. Sesudah itu kembali sibuk dengan urusan sawah, kebun, sapi, dan berbagai macam keseharian lainnya. Salah seorang di antara mereka adalah ayah Isrul. Baginya, sekolah itu bagai angin lalu. Baca buku itu buang waktu. Kepada anak lelakinya, dia selalu menegaskan bahwa membantu orang tua adalah hal yang utama. Karenanya, yang dilakukan Isrul bagi pulang sekolah adalah mengurus sapi. Dia senang mengurus binatang, tapi kegiatan ini sungguh menyita waktu. Dia harus memeriksa rumput dan menyingkirkan barang asing seperti ranting atau plastik yang mungkin terbawa. Setelah itu, dia mencacahnya menjadi potongan kira-kira 10 cm. Dulu waktu sapi-sapi itu masih kecil, potongan rumputnya pun lebih kecil lagi. Tentu parak besar yang dia gunakan harus diasah dulu agar tajam, sehingga proses pencacahan berlangsung cepat. Isrul ingin tugasnya lekas selesai. Pada saat Isrul mencacah rumput, dua sapi yang menunggu tak henti menunggu tak sabar. Sudah. Nah, sekarang kita bisa melihat itu adalah merupakan sebuah cerpen.
berikutnya ada di halaman 35. Coba baca dulu di situ yang kuat, Gonzales. Memberi makan dan minum sah. A. Peralatan. 1. Barang yang tajam. 2. Alas bencana. 3. Tenda. B. Bahan. 1. Rumput. 2. Air hangat. 3. garam. C. Harta lengkap. 1. Tidak beruntung dengan cepat, cermat, dan tahu ada dan makanan yang terakhir dan tidak harus sehat. 2. Tata rumput dengan terang, ukuran sedang dan porsi satu. Untuk sapi dewasa ukuran kisaran hingga 10 cm. 3. Letakkan 2 ember di depan sapi, 1 untuk wadah rumput, 1 untuk wadah air minum. 4. Isi ember pertama dengan pecahan rumput. 5. Isi ember kedua dengan air hangat, sedikit garam. Oke, itu adalah contoh teks prosedur, iya kan? Nah, kalau misalkan dari yang sudah kita dengar tadi ceritanya, kita lihat lagi teks prosedurnya, kira-kira pernah tidak anak didik kami membuat seperti itu? Pernah. Apa contohnya yang pernah kalian lakukan? Apa? Apa, Karisa? Iya, teks prosedur memasak nasi. Ceritanya dia disuruh orang tuanya hari ini untuk memasak nasi. Jadi kalau misalkan kita dikatakan membuat teks prosedur itu tadi dikatakan harus secara berurutan. Jangan nanti dikatakan teks prosedur cara memasak sayur, kata si Daniel, ya kan? Taruh kualinya, taruh airnya, taruh garamnya, taruh apa lagi masukkan? Dimasukkan sayurnya, baru hidupkan kompornya. Pas ya itu? Iya. Ya, jadi harus sesuai. Kenapa harus sesuai? Supaya apa? Dia berjalan dengan baik, kan dia pas ya, sesuai dengan prosedur yang kita harapkan. Nah, tadi juga dikatakan cerpen. Kita di kelas 7, kalian di kelas 8 sudah belajar tentang cerpen. Yang mana cerpen itu memiliki 2 unsur. Unsur apa? Unsur apa pada cerpen? Ada apa? Coba, ada 2 unsur dari cerita, yaitu intrinsik dan ekstrinsik. Yaitu ada unsur dari dalam cerita, ada unsur dari luar cerita. Dari dalam ceritanya ini apa-apa saja, yaitu ada tema, apa lagi? Alur, apa lagi? Penokohan, apa lagi? Latar, tokoh, apa lagi? Sudut pandang, gaya bahasa, dan amanah. Itu adalah unsur intrinsik. Jadi nanti kita kalau misalkan mengubah daripada cerpen ini kepada teks prosedur, kita harus tahu. Nah, kita harus tahu, oh, yang tergolong kepada unsur intrinsik cerpen ini dia. Berarti nanti dari situ kita akan bisa menuangkan ke dalam teks prosedur. Baru ada dikatakan yang perlu kita pahami kalau cerpen itu ada dia menggerakkan yang terdapat di dalamnya strukturnya, yaitu yang pertama orientasi, komplikasi, resolusi, dan koda. Ya, pernah ya kan? Pernah ya didengar itu? Pernah. Iya. Yang pertama dari apa? Orientasi. Di orientasi itu adalah pengenalan tokoh. Disitulah dikenalkan. Baru yang kedua yaitu komplikasi. Komplikasi itu apa? Permasalahan. Iya, benar. Permasalahan yang ada. Baru ada dikatakan resolusi. Berarti resolusi itu adalah iya, solusi yang dari permasalahan yang dihadapi. Yang terakhir adalah koda. Koda itu apa? Ada pesan yang disampaikan dalam cerita. Oke, bisa? Bisa. Oke, tepuk tangan dulu untuk kita semua.
saja di slide ini. Oke. Dibaca bersama dulu ya, ini sambil mengasah bagaimana literasi kita. Oke, silakan dibaca. Dalam hati ya, gak usah bersuara. Kalau misalkan sudah, biar saya lanjutkan kursornya. Oke, sudah dibaca? Sudah. Nah, sekarang tugas kalian ini berdasarkan kelompoknya dulu dibagi ya, nggak usah pindah-pindah. Ini kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, silakan langsung dibentuk kelompoknya. Kerjakan, ubah cerpen tersebut menjadi teks prosedur. Silahkan, waktunya saya tunggu 15 menit dari sekarang. Silakan. Kalau ada pertanyaan bisa ajukan. Kalau yang kurang jelas misalkan ada ya. Ayo dikerjakan. Semua kelompok harus bekerja ya. Nanti satu-satu ke depan untuk mempresentasikan hasil kelompoknya. Ya, satu lembar nanti untuk dibawa ke depan bisa, atau semua pun bisa. Silakan. Tuliskan nama kelompoknya ya. Oke. Siapa aja nih satu? Nama kelompoknya dulu. Nanti kelompok siapa paling cepat itu yang tampil duluan. Ya, pastinya Pak ada nilai plusnya di situ. Sudah? Sudah ya? Ya, waktunya 15 menit sudah berlalu. Silakan kelompok siapa yang duluan maju? Esra dulu, Esra. Ayo, kelompok kalian maju. Cepat. Ayo. Alex, di sini ya. Namanya kelompok ya, empat-empatnya maju. Terus ke bajunya nanti masukkan, bajunya biar rapi. Ya, ayo sini. Ayo. Selamat pagi teman semua. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil teks prosedur kami. Teks prosedur adalah kami dari kelompok 2 ingin memperkenalkan diri. Nama saya
bangunlah pagi sebelum matahari terbit. Setelah bangun, berdoalah dan ucapkan rasa syukur atas hari yang baru. Hal ini akan membantu mempersiapkan diri untuk menjalani aktivitas dengan semangat. 2. Membantu orang tua. Pertama, luangkan waktu untuk membantu pekerjaan rumah seperti membersihkan rumah atau merawat tanaman. Jika memungkinkan, bantu juga usaha orang tua. Sikap ini menunjukkan tanggung jawab dan rasa kasih sayang. 3. Peduli dan menolong teman. Jika ada teman yang kesulitan, tawarkan bantuan dengan tulus. Bersikap ramah dan saling mendukung akan membangun persahabatan yang baik. Apakah teman-teman sekalian memiliki pendapat? Demikian presentasi kami. Terima kasih. Apakah teman-teman sekalian memiliki pendapat bagi kelompok kami? Ada yang ingin bertanya? Oke, Benito, silahkan. Kelompok Anda jawabannya kebiasaan area Indonesia juga sebenarnya ada 7, tapi ada buat 3. Anda sebutkan 3. Iya. Jadi ini memang kesalahan kami. Sekali lagi kami akan membuat teks prosedur kami sesuai 7 kebiasaan anak dewasa. Sekali lagi kami. Oke, mereka tahu kesalahannya ya. Oke, kita kasih tepuk tangan dulu. Oke, silakan dulu. Coba kelompok siapa lagi? Biar itulah, biar itu. Silakan. Selamat pagi teman-teman. Kami dari perkenalkan nama saya Lili Sinaga. Perkenalkan nama saya Rusti Sinaga. Perkenalkan nama saya Cetrisya Semarang. Perkenalkan nama saya Rusti Sinaga. Kami dari kelompok 8 akan membacakan teks prosedur dari cerita tentang kebiasaan anak Indonesia hebat. Yang pertama ialah bangun pagi dan berdoa. Bangunlah pagi sebelum matahari terbit. Kedua, setelah bangun, berdoalah dan ucapkan rasa syukur atas hari yang baru. Ketiga, hal ini akan membantu mempersiapkan diri untuk menjalani aktivitas dengan semangat. Kedua, membaca buku setiap hari. Sisihkan waktu minimal 30 menit setiap hari untuk membaca buku. 2. Pilihlah buku yang bermanfaat seperti buku ilmu pengetahuan, cerita inspiratif atau sejarah. 3. Membaca buku akan menambah wawasan dan pengetahuan. 3. Membantu orang tua. 1. Luangkan waktu untuk membantu pekerjaan rumah seperti membersihkan rumah atau merawat tanaman. 2. Jika memungkinkan, bantu juga usaha orang tua. 3. Sikap ini menunjukkan tanggung jawab dan rasa kasih sayang. 4. Disiplin dan tepat waktu. 1. Biasakan datang ke sekolah dan aktivitas lainnya tepat waktu. 2. Selesaikan tugas atau pekerjaan sesuai dengan waktu yang ditentukan. 3. Disiplin akan membuat kamu dipercaya dan dihargai orang lain. 5. Peduli dan menolong teman. 1. Jika ada teman yang kesulitan, tawarkan bantuan dengan tulus. Kedua, bersikap ramah dan saling mendukung akan membangun persahabatan yang baik. 6. Berani mengungkapkan pendapat. 1. Berlatih berbicara dengan sopan dan percaya diri. Kedua, jangan takut mengemukakan pendapat saat diskusi di kelas atau kelompok. 3. Hal ini melatih kemampuan komunikasi dan kemampuan. Ketujuh, menjaga kebersihan lingkungan. 1. Ikut serta dalam kegiatan gotong royong membersihkan lingkungan. Kedua, buang sampah pada tempatnya dan jaga kebersihan di sekitar rumah dan sekolah. Ketiga, menjaga kebersihan adalah bentuk cinta kepada lingkungan dalam tanah air. Sekian presentasi dari kami, terima kasih. Jika ada yang ingin bertanya, silakan. Ayo, oke, ayo. Saya hanya ingin mengapresiasi kelompok Anda karena telah mempresentasikan teks prosedur tentang kebiasaan anak Indonesia hebat dengan baik. Oke,
device is rechargeable. The Bluetooth device is connected successfully. Semuanya ini ya. Oke. Oke, terima kasih untuk anak didik kami. Tepuk tangan dulu. Ya, nanti kita akan belajar lagi untuk bagaimana kita membuat teks prosedur untuk tugasnya di rumah ya. Oke, paham? Nah, sekarang siapa yang bisa memberikan kesimpulan dulu terhadap pembelajaran kita hari ini? Apa yang kau rasakan? Apa yang kau dapatkan? Siapa yang bisa? Coba refleksi yang bisa kalian berikan terhadap pembelajaran kita hari ini. Nah, Agustina, dari kau bisa satu juga. Ayo. Saya mendapat kesimpulan dari cerita kebiasaan juga, yaitu saya dapat mendapatkan kebiasaan anak juga seperti bangun cepat setiap pagi. Ya, oke Gusti. Dari pembelajaran hari ini saya dapat menyimpulkan bahwa pembelajaran hari ini menambah pengetahuan kami tentang membuat cerpen menjadi teks prosedur. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Nah, demikianlah untuk pembelajaran kita hari ini. Semoga bisa bermanfaat. Namun saya ada satu pantun untuk anak didik kami. Oke. Nih pantunnya. Anak kecil duduk di depan, memakai dasi dan membuat jadi tampan. Puluhan menit berdiri di depan. Semoga pembelajaran hari ini bisa bermanfaat dan menyenangkan.